maka buah-buahan itu terjatuh. Allah kirimkan rezeki buat makhluk-makhluk yang ada di bumi, dan dia tidak bisa naik ke atas pohon itu. Saya contoh, misal senang makan salak, saya senang makan jeruk, saya senang makan durian. Oh, semuanya senang ini ya. Gimana tidak? Tenang saja. Sekarang boleh cita-cita, nanti ada waktunya. Biasanya sih dibungkus. Enggak ya. Yang penting jangan lupa lah begitu. Sudah ada rezeki dari Allah, ada, gampang saja. Kita bersilaturahim ke rumah tetangga, bersilaturahim ke rumah saudara, dihidangkan air putih, dihidangkan teh, dihidangkan kopi, dihidangkan apa, ada rezeki dari Allah untuk kita, asal kita mau bergerak. Tapi sayang, kata Allah, qalilam ma tashkurun, kalian jarang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwah, ayahanda, bunda, saudara-saudariku, kadang gimana cara Allah membuat kita bersyukur kepadanya, mengingat Allah sebagai pemberi nikmat kepada kita? Musibah kadang didatangkan kepada kita. Siapa yang dikehendaki oleh Allah dia baik, maka ada kalanya Allah kirimkan musibah kepadanya. Begini perumpamaan, seandainya kita berada di bawah sana, di bawah tanah, lalu ada yang lempar duit 100.000, dan duit itu kita lihat ada di bawah, kita ngelihat ke atas atau ke bawah? Jujur saja, jujur saja. Seandainya ada yang melayang, kita katakan di kedalaman 10 meter, lalu tiba-tiba ada yang melayang, rupanya kita tengok itu ada uang 100.000. Mana yang kita lihat? Mau lihat yang di atas atau mau lihat uangnya di bawah lalu kita ambil? Sayangnya nggak ada di sini. Sekali, baik. 2 kali kita sedang berada di bawah kembali, kemudian ada uang lagi, dikirimlah $100. Uang itu terjatuh di bawah. Lebih senang mana? Kita menghadap ke atas atau senang ke bawah melihat $100? Ke bawah. Lalu besoknya dikirim yang lebih tinggi lagi, €100. €100 melayang lagi, ada di bawah lagi. Kita lihat ke bawah atau ke atas? Ke bawah juga. Tapi kalau tiba-tiba yang dilemparkan ke bawah itu bukan uang, tapi ada sedikit kerikil kecil lalu menimpa kepala kita, kita lihat ke bawah atau ke atas? Tidak peduli kita sama batunya, tapi yang kita cari siapa yang melemparnya, ada gerangan apa. Tapi kalau urusan nikmat kadang kita terlupakan. Siapa yang memberinya, siapa yang melemparnya, kita lebih tertarik dengan apa yang ada di bawah sana. Maka ayah bunda, Allah sayang kepada kita. Kadang-kadang cara Allah membuat kita menjadi tambah baik dengan apa? Musibah didatangkan kepada kita. Supaya apa? Ingat Allah dong. Kalau ada nikmat, ingat siapa pemberi nikmat. Kalau ada musibah, ada apa sehingga kita mendapat musibah? Tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menyalahkan orang lain, mulai kita menghisap diri kita sendiri, lalu kita berusaha keluar dari musibah itu dengan petunjuk dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Subhanallah wallahu akbar. Bapak Ibu,
dan kita diperintahkan banyak-banyak berbaik sangka kepada Allah. Kadang sesuatu yang menyenangkan buat kita belum tentu baik buat kita, atau sebaliknya sesuatu yang kita tidak suka boleh jadi ada kebaikan di situ. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Seandainya kita berpegangan bahwa selalu dalam takdir Allah ada kebaikan yang Allah beri, insya Allah hidup kita nyaman-nyaman saja. Sakit membuat kita semakin dekat dengan Allah. Kehilangan sesuatu boleh jadi diganti dengan yang lebih baik. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah, ada seorang raja. Suatu saat dia bermain dengan pisau. Lalu ketika dia bermain dengan pisau, teririslah tangannya sampai terluka. Bersama dengan raja selalu ada perdana menteri yang mendampingi. Di mana ada raja, perdana menteri ada di situ. Lalu raja tanya, bagaimana menurutmu tentang lukaku ini? Berdarah, luka, nyaris putus. Tapi kata si menteri, fihi khair, wahai raja, itu ada kebaikan untukmu. Saya mau tanya, seandainya bapak yang menjadi rajanya dikasih tahu begitu, gimana rasanya? Waduh. Jadi aneh ya, kalau ada raja, ada pemimpin dikasih tahu yang baik, dia tidak mau dengar, malah marah-marah. Dikasih nasihat yang benar, dia ganti buli. Dikasih nasihat, oh nggak masuk lagi nasihatnya. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, raja ini marah besar sampai perdana menterinya dijebloskan masuk ke dalam penjara. Baik, episode berikutnya, raja berburu ke hutan. Sampai di tengah hutan ketemu dengan pembegal yang biasa menangkap lalu mencari sesembahan, dijadikan tumbal. Semua yang mengawal raja dibebaskan pulang. Raja ditangkap, kemudian raja akan dijadikan tumbal sembahan. Tapi tiba-tiba Algojo yang sudah siap memenggal leher sang raja memperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki, kira-kira apakah sempurna badannya. Dia lihat tangan raja ada bekas luka. Akhirnya Algojo ini bilang, tidak jadi, ini orang tidak sempurna, maka tidak boleh, tumbal kita tidak sempurna, bebaskan dia. Allahu Akbar. Raja pun senang, dia mendapatkan kebebasan, tidak jadi terbunuh. Lalu dia ingat sama perdana menteri yang ia jebloskan ke dalam penjara. Lalu perdana menteri dikeluarkan dari penjara. Keluar dari penjara, raja bilang, perdana menteriku, aku sudah merasakan apa yang kau katakan. Ketika tanganku terluka kau katakan fihi khair, ada kebaikan. Aku sudah membuktikan aku selamat dari pembunuhan ini karena ada luka di tanganku. Raja tanya, lalu menurutmu apa yang menjadi kebaikan buatmu sehingga kau berada di dalam penjara sana? Perdana menteri sambil senyum mengatakan, fihi khair, tetap walaupun aku masuk penjara, aku pun mendapatkan kebaikan. Mengapa? Raja, di mana kau ada, aku ada di samping. Kemana kau pergi, aku menyertaimu. Kalau aku tidak di penjara, pada waktu itu kau ditangkap, boleh jadi aku pun ditangkap. Saat kau dibebaskan, aku menjadi penggantimu, dijadikan tumbal. Tapi karena aku ada di penjara, aku selamat pada saat itu. Allah menyelamatku. Kalau gitu salaman. Kita sama-sama mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak selamanya musibah itu akan berujung dengan kesusahan, tapi boleh jadi banyak hikmah dari Allah, baik yang sudah diketahui
belum diketahui, akan diketahui, atau sama sekali kita tidak tahu apa hikmahnya karena disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mendengar radioku, mudah-mudahan Allah sayangi kita semua dan hati ini semakin dilembutkan untuk memahami takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lihat wajah-wajahnya, sudah lapar apa belum? Masya Allah, sampai jam 2 kuat ya. Allahu Akbar ya. Baik, ayah bunda semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita kembali ke Al-Falah. Al-Falah ini Masya Allah tempatnya indah, masjidnya makmur, sekarang diperluas. Ini menunjukkan bahwa kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesempatan, tadi saya dengar kalau tidak salah 1,2 itu besar atau kecil? Banyak atau sedikit? Allahu Akbar. Insya Allah tidak besar, insya Allah tidak banyak jika kita bersama-sama ikut menanggungnya, jika kita sama-sama ikut membangunnya. Bayangkan ini yang hadir mungkin ada 200 orang. 200 orang, seorang angkat tangan, saya 2 juta satu hari, saya 2 juta satu minggu, saya 2 juta 1 bulan. Allahu Akbar. Insya Allah segera terwujud apa yang kita inginkan. Boleh jadi besar karena kita memandangnya besar, boleh jadi banyak karena kita memandangnya banyak, tapi seandainya kita berbanyak bersama-sama, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pengen saya datang ke sini lagi, tahu-tahu sudah berdiri apa yang dibangun. Besok saya datang sudah berubah, ini tiba-tiba tendanya sudah dibuka. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama Rasulullah sudah mengingatkan buat kita, kita ini pengikutnya Rasulullah, ikut Rasulullah. Lalu Rasulullah memberitahu kepada kita, masa kita tidak ikut Rasul? Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun rumah Allah di bumi ini, Allah akan bangunkan rumahnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak senang tinggal di Bukit Cimanggus City ini? Siapa yang tidak senang punya rumah yang bagus, indah, megah? Allahu Akbar. Lalu gimana? Tidak ada apa-apanya rumah yang ada di surga dengan rumah yang ada di Cimanggus City ini. Maka kalau Bapak Ibu senang berada di rumah yang sekarang Allah karuniakan kepada kita, harusnya kita kejar lagi, bangun rumah kita di surga. Dengan cara apa? Bangun rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapapun yang kita mampu, berapapun yang kita bisa. Saya mau cerita sebagaimana telah disampaikan oleh guru kita, guru kami, Profesor Dr. Kiai Haji Didin Hafiduddin, ketika beliau menjadi Ketua Umum Baznas, bertemu dengan muzaki yang ada di Surabaya. Ternyata di antara muzaki itu, mohon maaf, orang tinggal satu rumah tapi statusnya berbeda. Yang satu maaf sebagai majikan, yang satu sebagai mitra kerja. Kalau nyebut pembantu tidak nyaman rasanya ya. Mitra kerja. Dua-duanya sama-sama setiap bulan memberikan infaknya. Tapi menariknya, ternyata mitra kerja ini jauh lebih besar mengeluarkan dibandingkan dengan majikannya. Majikan setiap bulan berinfak 50.000 rupiah. Lalu si mitra kerja ini ternyata berinfak 60.000 rupiah. Dan yang menarik, ketika ditanya berapa gaji Anda, ternyata dia hanya punya gaji penghasilan tetap bulanan hanya 600.000 rupiah. Berarti 60.000 ia keluarkan 10%-nya dan rutin dia keluarkan. Kalau saya lihat wajah-wajah jamaah Al-Falah, tidak adalah yang bergaji 600.
Ini gajinya besar-besar. Karena lihat saja berat-berat badannya ini ya. Gajinya banyak ini. Allahu Akbar, 600.000 setiap bulan ia keluarkan 10%, 60.000 rutin dia keluarkan. Lalu dikejar lagi dengan pertanyaan, ibu punya suami? Bekerja? Iya, penghasilan kami 600.000 itu. Allahu Akbar, 600.000 dipotong 60.000, ditanya lagi, ibu punya anak? Alhamdulillah cuma 5. Di sini ada yang anaknya 5? Ada? Yang anaknya 10? Oh, mungkin ada yang 15. Allahu Akbar. Saya doakan mudah-mudahan anaknya banyak, rezekinya banyak, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Baik, anaknya 5. Ditanya lagi, anak ibu sekolah? Alhamdulillah semua kuliah. Kok bisa? 600.000 dikurangi 60.000, anak semua sekolah, bahkan masuk kuliah. Apa jawaban ibu tadi? Alhamdulillah sejak dari SD anak saya dikaruniai oleh Allah kecerdasan. Sejak SD sampai lulus S3 itu semuanya mendapatkan beasiswa. S3, SD, SMP, SMA. Sekarang kan sudah S8 Samsung. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, disitulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang meninfakkan sesuatu, siapa yang berinfak di jalan Allah, fahuwa yukhlifu, Allah pasti akan menggantinya. Kita tahu Allah Al-Ghaniyu, Allah Al-Mughni, Allah kaya, Allah mengayakan, Allah menitipkan kepada kita kekayaan. Maka Allahu Akbar, Allah tidak menyia-nyiakan jika kita membelanjakan harta yang ia amanahkan itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau cerita saja. Saya punya keponakan yatim. Datang suatu pagi, AA tolong dong bantu, ndak enak sudah ditagih oleh guru belum bayaran. Saya tanya, berapa bayaranmu? 300.000 rupiah. Saya ambil dompet, buka, alhamdulillah isinya persis 300.000, tak lebih tak kurang. Saya ambil 3 lembar, ya sudah, bayarkan hari ini, jangan ditunda lagi. Kosong dompet. Siang hari saya bersilaturahim kepada seorang kawan, sukses dia dalam usahanya. Saya mau pulang dari silaturahim itu, tiba-tiba ia pegang tangan saya. Nah, orang kalau Jakarta kan ngomongnya dipotong, tat, cuman ujungnya doang, tat. Ini ada rezeki, tolong bawa pulang, hadiah buat antum dan keluarga. Alhamdulillah. Pulang ke rumah, saya buka amplop, isinya ada 3 juta rupiah. Pagi keluar 300, siang kontan dibalas oleh Allah lebih dari 300, bahkan 3 juta rupiah. Keluar 300, balik langsung 3 juta rupiah. Itu 300. Gimana kalau 500? 5 juta rupiah. Besoknya dicoba, nggak dapat. Niatnya udah lain. Berhitung nih. Bapak Ibu, kalau kita bersedekah belum tentu balik uang juga kok. Boleh jadi kita bersedekah, ini masjid mau dibangun, ayo kita bangun bersama-sama, kita keluarkan harta kita. Boleh jadi anak kita dimudahkan oleh Allah menghafal Al-Quran. Boleh jadi anak kita yang tadinya sulit mempelajari pelajaran tertentu, Allah berikan cahaya kepada hatinya. Boleh jadi yang tadi suami istri kadang-kadang ada selisih paham, tiba-tiba dibuat hatinya semakin rekat, kemudian menjadi tambah bahagia, saling mencintai karena Allah. Sama tetangga, udah lama bertetangga tapi nggak kenal. Penyakit orang komplek, pergi gelap, pulang gelap. Waktu ditanya bagaimana keadaan dia, gelap. Karena nggak tahu.
Kadang-kadang keluar dari komplek dia tidak tahu tetangganya, tidak menyapa, tapi masya Allah di sini baik-baik semua sama tetangga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rukun, damai, saling tolong, saling membantu di antara kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fahuwa yukhlifu. Yakin Allah akan ganti apa yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kalau ada orang yang berinfak, pagi-pagi malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Kalau ada orang yang pelit, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Nggak enak didoain begitu. Yang kita mau didoain supaya Allah ganti apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah maha kaya, maka pasti Allah maha memperhitungkan apa yang kita belanjakan di jalan Allah. Jadi kira-kira siap semua bersama-sama membangun Masjid Al-Falah? Coba angkat tangan yang siap berinfak. Ya, niat dulu. Ini kameranya diputer nih. Jadi kalau besok nggak infak-infak juga, liatin videonya. Nggak, Allah menjadi saksi, malaikat mencatatnya. Dan biasanya orang kalau sudah niat biasanya kejadian kan? Betul? Kita ini lagi capek-capeknya, lelah-lelahnya mau bangun malam, masya Allah, sulit rasanya mau bangun malam. Kalau udah diniatin biasanya bangun. Pakai cara macam-macam, minumlah yang banyak, atau dia pasang alarm. Biasanya bangun, alarm pasang jam 3, bangun dia jam 3, reset lagi. 3.30 deh, 3.30. Karena niat 3.30 bangun dah, bangun. Tapi kan subuh masih 4 lewat. Allahu Akbar. Biasanya kalau udah niat kejadian, niatnya karena Allah. Jadi kalau tadi yang sudah niat mau membantu infak di sini, maka insya Allah Allah mudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Banyak ayat, banyak cerita, banyak hadis-hadis Rasulullah SAW bicara tentang kemuliaan berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena di sini Buya Yahya udah sering ke sini, santri-santri beliau sudah sering ke sini, saya tidak perlu berdalil-dalil lagi. Yakin ini orang-orang soleh semua yang ada di hadapan saya, orang-orang baik. Jadi apa? Tinggal buktinya saja. Tinggal buktinya saja bahwa orang yang gemar bersedekah, sedekah imanuhu, benarlah imannya. Tanda iman benar dia buktikan dengan apa? Dengan sedekah. Allahu Akbar. Kalau umat Islam punya kesadaran bersama-sama, saya kira kita bisa bangun yang indah, bangun yang megah, bangun yang cantik. Untuk apa? Untuk kemaslahatan kita bersama. Kalau nanti masjid ini sudah berdiri, tambah lagi perluasannya, semakin banyak yang menikmati, pahala mengalir kepada kita tiada henti. Dan insya Allah inilah tabungan terbaik kita untuk bekal menuju kampung akhirat. Kalau bisa jangan nungguin sakit dulu baru berinfak. Memang tidak salah ada orang sakit, bahkan menjelang sakaratul maut, saya infakkan ini, saya hibahkan ini, saya wakafkan ini, tidak ada salahnya. Tapi Allah suka kepada orang yang dalam keadaan sehat, orang yang dalam keadaan kuat, bahkan masih ada keinginan dunia, dia paksakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahihun, fisiknya masih sehat, dia masih berdaya, dia masih mampu. Mumpung masih mampu itulah kemudian dia berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ini dibukakan ladang amal untuk kita semuanya. Ambil kesempatan ini dengan sebaik-baiknya supaya kita termasuk umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan dibahagiakan dunia dan akhirat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika,
ya Habib salam alaika salawatullah. Semua, ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam alaika salawatullah alaika, ya Nabi salam. Salawatullah alaika. Ayah, bunda, saudara-saudariku semua yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radioku, di akhir tausiah ini saya ingin bercerita tentang seorang ahli hadis yang bernama Syekh Muhammad Al-Bazzar. Syekh Muhammad Al-Bazzar Abu Bakar bin Muhammad Abdul Baqi bin Muhammad Al-Bazzar Al-Ansari. Siapa? Ya itu dia. Itu dia, ya. Syekh kita sebut Imam Al-Bazzar. Ya, Imam Al-Bazzar ini suatu saat di kota Mekah di musim haji. Dalam keadaan perut yang lapar sangat, beliau keluar dari Masjidil Haram mencari barangkali ada sesuatu yang bisa mengganjal perutnya. Lain ya, makan sama ganjal perut beda. Saya di Depok pagi, lontong 3, bakwan 2, gemblong 3. Sudah makan belum? Belum. Ya, itu baru cemilan. Ya, cemilan, 10 dan sebagainya. Baik, dia cari makanan. Ternyata belum mendapatkan makanan sampai ia berjumpa ada sebuah bungkusan. Bungkusan ini berwarna kemerahan. Dia ambil, dia buka, ternyata isinya adalah ada sebuah batu permata yang sangat indah. Batu permata itu harganya, kalau tidak salah, kalau dalam kitab Tabaqat Dzail Hanabilah Syiar A'lam An-Nubala atau Ustaz Abdus Somad sudah terjemahkan doa orang-orang yang diijabah oleh Allah, harga batu permata itu adalah 50.000 dinar. Berapa satu dinar? Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas. Berapa harga 1 gram emas? Oh, bapak-bapak tahu juga ya. Kurang lebih 500.000. Jadi tinggal kalikan saja 50.000 dinar itu berapa harganya. Kalau kalkulator saya tidak salah, mungkin di atas 100 miliar. Allahu Akbar. Kalau 100 miliar untuk bangun Masjid Al-Falah, insya Allah udah kelar. 100 miliar. Karena apa yang ditemukan di tanah haram tidak boleh diakui sebagai miliknya. Disimpan oleh Imam Al-Bazzar untuk mengamankannya. Sampai datanglah seorang tua di musim haji itu, beliau memberikan pengumuman, siapa yang menemukan barang bungkusan berwarna merah, ada batu yang mahal di situ, seandainya dikembalikan kepadaku, aku akan beri kepadanya hadiah 500 dinar, kurang lebih atau lebih dari 1 M. Allahu Akbar. Dikasih pengumuman, siapa yang bisa mengembalikannya, dia dapat hadiah lebih dari 1 M. Imam Al-Bazzar mendengar pengumuman, lalu ia sambut tangan orang itu, dia ajak ke rumahnya, tolong sebutkan ciri-ciri yang hilang itu. Bungkusannya begini, di dalamnya batunya begini, persis sama dengan yang ditemukan oleh Imam Al-Bazzar, lalu Imam Al-Bazzar mengembalikan kepadanya.
Orang ini sudah menerima dengan senang hati. Lalu ia katakan, Tuan, karena kau sudah mengembalikan kepadaku, aku beri hadiah untukmu 500 dinar. Kira-kira diterima atau tidak hadiah 1 M? Hah? Mau terima. Itu bapak nggak nemuin aja mau nerima. Imam Al-Bazar yang nemuin. Ya. Beliau mau diberi hadiah. Kata beliau apa? Tidak. Saya mengembalikan ini bukan maksud mendapatkan hadiah yang kau umumkan, tapi saya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah para panitia pembangunan masjid. Insya Allah panitia diluruskan hatinya, membangun masjid ini ridho karena Allah. Para orang yang berinfak, yang bersedekah, lurus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasa urusan rame, kalau ada kesalahan omongannya besar, tapi kalau ada kebaikan jarang yang ngasih jempol. Hanya gara-gara salah bangun sedikit, hanya gara-gara salah taruh tiang, rame sekomplek denger semuanya. Tapi kalau sukses panitia, jarang tuh yang ngasih jempol. Tenang, niatkan karena Allah. Baik, selesai. Musim haji selesai, orang tua ini balik ke kampung halaman. Imam Al-Bazar lanjutkan tugasnya. Suatu saat ia akan pergi ke suatu daerah, berdakwah, melewati lautan, dan di tengah lautan terombang-ambing angin, bahkan ombak yang besar sampai menghancurkan kapal yang dinaiki, dan tenggelamlah segala apa yang ada di dalamnya. Tapi Imam Al-Bazar diselamatkan oleh Allah. Masih ada sebilah kayu, ia berpegangan dengan kayu itu, diselamatkan oleh Allah, terhempas oleh ombak sampai di pinggir sana. Berpegangan dengan kayu loh ya, bukan bersandar kepada kayu, bukan bersandar kepada tiang, bukan bersandar kepada tembok, karena tidak boleh bersandar kepada selain Allah. Kita kalau ngaji biasanya cari pojokan, deket kipas angin, deket AC, enak sekali sambil sandaran, kakinya selonjoran. Tapi itu di negeri yang lain, bukan di tempat kita. Allahu Akbar. Akhirnya sampai di pinggir lautan, dan ternyata di pulau itu masih ada masjid. Imam Al-Bazar datang ke masjid itu, lalu sambil dia kelelahan, dia baca ayat suci Al-Quran. Terdengar oleh penduduk kampung, Anda tuan orang asing, Anda bisa baca Quran? Ya, Alhamdulillah saya bisa baca Quran, dan Allah karuniakan kepada saya, sejak kecil saya sudah hafal Al-Quran. Sama dengan jamaah Masjid Al-Falah, insya Allah Al-Quran sudah di luar kepala semuanya. Betul? Sudah di luar kepala. Tuhan, Anda bisa baca tulis? Saya bisa. Akhirnya kata orang penduduk kampung itu, Tuhan tolonglah, kami dulu punya imam di masjid ini, kemudian sekarang sudah wafat, belum ada yang menggantikan. Jadilah imam buat kami, ajarkan anak-anak kami Al-Quran, ajarkan mereka baca tulis. Karena niatnya mau dakwah, oke, tidak sampai ke tempat yang dituju, tapi di tempat lain Allah takdirkan ia berdakwah juga. Jadi imam mengajar, sudah sekian lama beliau mengajar, rindu ingin kembali ke kampung halamannya. Lalu Imam Al-Bazar katakan, aku ingin pamit dulu pulang ke kampung halamanku. Jangan Tuhan, kalau Anda pergi, siapa yang mengajar kami? Akhirnya kata penduduk di tempat itu, begini Tuan, kami sudah merencanakan akan menikahkan Anda dengan seorang anak yatim dari kampung ini. Kalau bapak-bapak ditawarkan begitu, bagaimana? Terima atau tidak? Terimanya pelan-pelan ngomongnya. Oh, cantik enggak? Tambah pula pertanyaannya. Allahu Akbar. Imam Al-Bazar awalnya menolak, enggak. Saya enggak mau, saya akan kembali ke kampung halaman saya. Kan enggak boleh nikah sama orang sekampung, sekantor, sekomplek, enggak boleh ya. Allahu Akbar. Imam Al-Bazar tidak, saya ingin pulang. Akhirnya, tolong Tuhan, anak yatim ini solehah, orang tuanya sudah tidak ada. Terbujuklah Imam Al-Bazar, akhirnya menikah. Waktu akad nikah belum dipertemukan, begini yang benar.
Si gadis disimpan dulu, akad nikah dengan walinya, selesai baru dipertemukan. Ini kadang-kadang aneh, kita akad nikah didudukin berdua di situ, pakai kain ditutupan di atas kepalanya untuk sehidup semati. Padahal bila kau mati, pinter-pinter semua jamaah al-falah ini ya. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya juga pernah ngeri sekali Pak Eko. Saya pernah tausiah nikah. Duduk di masjid itu, perempuannya tidak berhijab, memakai pakaian bahkan terbukalah auratnya. Saya berdiri di atasnya, dia duduk di depan saya. Tengok ke bawah, dosa. Lihat atas, pegel juga. Allahu Akbar. Begitu ngeri kali. Cobalah kalau pengurus masjid musola berani menetapkan keputusan, Anda mau masuk tempat ini, ikuti aturan kami. Kenapa? Untuk kemaslahatan juga. Baik, akad nikah selesai, Imam Al-Bazzar dipertemukan dengan istrinya. Lalu apa yang terjadi? Bukan kecantikan paras wajahnya, bukan keelokan tubuhnya. Imam Al-Bazzar ternyata matanya tertuju kepada apa? Istrinya memakai sebuah kalung, dan di kalung itu ada batu, dan batu itu sangat indah. Ia perhatikan batu itu. Sampai istrinya risih. Ini suamiku tidak nengok-tengok wajahku. Kenapa dia lihat tubuhku, yang dia lihat batu ini saja? Akhirnya istrinya mengadu kepada penduduk kampung itu, dan mereka memberanikan diri bertanya kepada Imam Al-Bazzar, wahai tuan, mengapa Anda hanya memperhatikan batu saja sampai istri Anda katanya risih? Barulah Imam Al-Bazzar buka rahasia. Tolong ini rahasia, jangan kasih tahu yang lain. Tapi pendengar dengar juga ya. Oh, ini nggak jadi rahasia kalau begitu. Baik, Allahu Akbar. Lalu kata kenapa Anda pandang itu? Kata Imam Al-Bazzar, aku justru heran, rasanya aku pernah bertemu dengan batu itu. Batu yang aku temukan di Makkah Al-Mukarramah saat musim haji. Ada seorang tua yang kehilangan, lalu aku kembalikan kepadanya. Allahu Akbar. Penduduk kampung bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Semua memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa berlinang air mata orang-orang yang ada pada waktu itu. Ada apa gerangan? Mereka cerita, Tuhan, benar batu itu adalah batu yang Anda temukan di Mekah. Kok bisa? Iya, kami dulu punya imam di tempat ini, kami punya guru di tempat ini, sudah tua, lalu beliau menunaikan ibadah haji. Pulang dari haji, beliau cerita kepada kami, sempat hartanya jatuh dan hilang, batu permata yang amat sangat mahal ditemukan oleh seorang anak muda. Anak muda itu mau dikasih hadiah tapi menolaknya. Sejak saat itu guru kami berdoa kepada Allah, ya Allah, sandingkan anak muda itu denganku, pertemukan dia denganku, jadikan dia suami bagi anakku. Allahu Akbar. Benarlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada janjian dulu ntar main ya ke kompleks saya, Bukit Cimanggu City. Perempuan berarti ya. Bukit Cimanggu City. Datanglah, di sana saya punya anak gadis, silakan pilih mana yang kau suka. Tidak ada janji-janji. Tapi begitulah kekuasaan Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti terjadi, yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau hari ini kita meniatkan karena Allah dan Allah ridho kepada kita, Allah mudahkan apa yang kita niatkan. Memperluas, membangun masjid ini, dan kita niat berinfak, bersedekah, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari cerita tadi, Allahu Akbar, mukhlishina lahuddin. Kalau orang ikhlas mencari ridho Allah, apa yang Allah tidak mau beri kepada kita? Kekayaan Allah seluas langit bumi dan tidak terhitung. Allah maha kaya bighairi hisab. Lalu kalau kita berinfak di jalan Allah, pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlishina lahuddin. Maka bangunlah masjid ini dengan dasar ketakwaan dan ikhlas mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, kalau carinya urusan dunia, kalau Imam Al-Bazzar mau dapat 1 miliar, Allahu Akbar, sudah selesai ceritanya.
Tapi ternyata bukan dia mendapatkan 1 miliar, bahkan batu dan yang punya batu akhirnya menjadi milik dia. Allahu Akbar. Mengapa? Karena sekali lagi tadi ada Allah takdirkan yang terbaik untuk beliau, yang mampu bersabar, yang mencari ridho Allah, yang terus berjalan di jalan Allah, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah tidak pernah berhenti, teruslah kita bersama membangun kebaikan dan kebaikan. Baik ayahanda, bunda, ikhwah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan semangat kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pelajari tentang sirah beliau, kita pelajari apa yang beliau ajarkan, lalu kita jadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita disebut cinta Allah kalau tidak menauladani baginda Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian semua kita jamaah Al-Falah ini, warga Bukit Cimanggu City ini mencintai Allah, ikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah limpahkan ampunan, niscaya Allah limpahkan kasih sayangnya kepada kita. Allahu Akbar, wallahu ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalimat tauhid yang kata Rasulullah, man kana akhiru hayatihi, man kana akhiru kalamihi qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Dia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita tidak tahu di mana, kapan, dengan cara apa kita wafat. Tapi kalau kita sering-sering membaca kalimat ini, kita bersiap untuk diwafatkan oleh Allah husnul khatimah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allahu, ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim 'azimi sultanik
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana warhamna fa innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa jaddatina wa li azwajina wa auladina wa dhurriyyatina wa liman haqqun alaina wa li masyayikhina wa man 'allamana ilman wa man akhadna ilman minhum wa li talamidana wa tilmizatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna minadz dzakirin wasyakirin was-sabirin wal khashi'in. Allahumma ij'alna minal mukhlisin al mukhlasin minal ulama'il 'amilin bi kitabika wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma khtim bis salihati a'malana. Allahumma aktub asma'ana fi 'illiyyin fi jannatin na'im. Allahumma aktub asma'ana fil firdausil a'la ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Allahumma subba alaina al-khaira sabba wa la taj'al 'aishana kaddan kadda. Allahumma subba alaina ar-rizqa sabba wa la taj'al 'aishana kaddan kadda. Allahumma kama razaqta Maryam binta Imran bighairi hisab urzuqna bighairi hisab urzuqna bighairi hisab urzuqna bighairi hisab. Allahumma barik fi masjidina al-falah. Allahumma barik fi masjidina al-falah. Allahumma ij'alna min ummarihi ya Allah. Allahumma ij'alna min ummarihi ya Allah. Allahumma ij'alna min ummarihi ya Allah. Allahumma ij'al hadzal masjid baitaka ya Allah. Nusalli wa nata'allam wa najlis wa nu'min ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairul jaza. Sahabat saya lama tidak jumpa, Bang Denny, Ustadz Denny. Alhamdulillah dipertemukan kembali. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua bersama di dunia, insya Allah bersama di akhirat nanti dalam surganya Allah Ta'ala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukran jazakallah pada guru kita Al-Ustaz Muhammad Abdul Syukur yang telah memberikan tausiah, bermuhasabah, berzikir bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan kita menjadi ahli sedekah sebagai implikasi daripada sunnah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan peletakan batu pertama ini menjadikan niat awal buat kita semuanya, meluruskan niat kita semuanya yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian acara demi acara telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan peringatan Maulid Nabi ini yang berlangsung atas nama DKM Masjid Al-Falah mudah-mudahan tidak menjadikan sesuatu yang sia-sia. Mudah-mudahan akan mendatangkan keberkahan dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mari kita bersama-sama tutup pengajian kita pada kesempatan kali ini dengan bersama-sama membacakan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya